Saya termasuk orang yang berkeyakinan. Saya ini hebat kiai-kiai kamu. Saya sering datang ke kiai, tapi pas ke acara saya sini kiai kamu. Full Saya bahasa dengan kamu tuh Indonesia. hebat kamu. Kenapa? Keren Saya dan ini ngajar cakap. tafsir kayak Ternyata tafsir Gus luar Munir, tafsir biasa. Tobari itu udah berdoain. Kamu di kampung bikin madin, ngajarin aqaid khamsin itu berdoain. Ganjarannya orang yang melakukan berdoain itu lebih keren timbang yang melakukan fardu kifayah. Jadi kamu lebih hebat timbang saya. Dia tawadhu, tapi memang bisa saya gitu enggak, tetap lebih hebat. Ini penting supaya ada penghormatan kita pada kiai-kiai kampung kan yang dilakukan itu selalu berdoain. Makanya saya tuh pernah suatu saat berpikir kenapa ada hadis orang miskin tuh masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Dulu saya janggal. Ternyata kalau orang miskin tuh komunitasnya itu utang beras, jadi urusan nyawa. Jadi sekali menolong temannya itu urusan nyawa, karena sesama miskin tuh pinjemnya urusan nyawa, beras. Minta anterin ke rumah sakit pas sekarat. Kalau orang kaya itu ngantri rumah sakit karena mau ke salon, penyakit kulit, kan nggak penting-penting gitu. Sehingga surganya agak lambat karena yang dilakukan selalu tidak penting. Kalau orang miskin yang dilakukan selalu apa? Penting. Tapi masalahnya zaman akhir orang miskin banyak melakukan yang tidak penting, itu masalah itu. Itu nggak sesuai rencana Nabi. Inginnya Nabi itu kalau sudah miskin ya selalu apa? Penting. Ternyata banyak orang miskin yang perilakunya tidak penting. Karena saya pernah didatangin ibu-ibu itu miskin itu tanya, Gus doain saya kaya. Suami saya itu nganggur, saya bilang kamu siap kalau suami kamu kaya. Nanti rumahnya gaji bagus, mobilnya bagus. Lama-lama yang dievaluasi Anda, rumah bagus, mobil bagus, kok istrinya begini. Terus dia cerita, udah Gus nggak jadi, miskin nggak apa-apa. Jadi saya ini kan ya aneh-aneh, orang itu aneh-aneh. Pertama yang dievaluasi mobil, rumah diganti, lama-lama Anda. Suami kamu punya potongan gitu? Iya Gus, kayaknya iya. Sudah Gus biarin miskin aja sampai mati. Ya alhamdulillah sampai sekarang miskin dan syukur karena berkatnya ilmu itu. Jadi saya mohon yang di forum-forum terhormat kayak ini juga mengapresiasi mungkin beberapa saudara kita di pedalaman Papua bikin jembatan darurat, di pedalaman Sumatera Aceh bikin apa yang memang mendesak. Sehingga yang namanya fardhu ain itu penting sekali. Saya punya riwayat dari kitab Ibnu Hajar al-Asqalani tadi, gurunya saya Zakaria Al-Ansori. Ketika nanti di mahsyar dan secara lahir teks hadis, seorang lagi secara lahir teks hadis itu Allah itu nimbalin Rasulullah Muhammad dan Jibril. Berarti tiga, Allah, Jibril sama Rasulullah Muhammad. Terus nabi-nabi datang dan dalam jumlah yang istilahnya itu makom sing yahbitul awwalun wal akhirun. Satu makom yang semua orang itu ingin. Semua orang kena hisab, kena evaluasi, nabi-nabi ini dekat sama Allah. Itu pertama yang dikatakan oleh Nabi matur ke Allah itu, ay Rabbi ibaduka